Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fatihuddin Fauzi Siregar, NPM 2408260157 dari kelas B. Di sini saya akan di sini saya akan menjelaskan terkait blok hematologi dan imunologi tentang leptospirosis. Oke, apa itu leptospirosis? Jadi leptospirosis ini yaitu penyakit infeksi yang zoonosis ya, yang mana disebabkan oleh bakteri Leptospira spp. Yang mana bakterinya ini dia ditularkan dari hewan ke manusia melalui urin, ya. Jadi biasanya itu melalui urin tikus, ya. Jadi leptospirosis ini dia sering terjadi pada daerah-daerah yang beriklim tropis. Nah, yang mana resikonya itu akan meningkat setelah hujan dan banjir. Jadi, kenapa meningkat saat banjir? Nah, jadi eh, urin tikus itu tercampur gitu dengan air ya, air hujan, air banjir tercampur, yang mana kalau pada seseorang itu ada luka gitu kan, mau lukanya itu kecil atau besar ya, dia saat berkontak langsung dengan air tersebut, air yang sudah terinfeksi atau sudah tercampur dengan urin tikus, eh, bakteri Leptospira ini dia akan langsung menginfeksi tubuh. Nah, untuk patogenesisnya sendiri ya, jadi setelah masuk ke tubuh ya, bakteri itu akan masuk ke aliran darah atau peredaran darah, kemudian akan menyebar ke organ-organ seperti hati, ginjal, paru-paru, dan kemudian akan akan mengalami respon inflamasi tubuh. Kemudian untuk manifestasi klinisnya sendiri, demam mendadak ya. Jadi seseorang yang sudah terinfeksi Leptospira spp, bakteri Leptospira spp ini dia akan demam mendadak ya. Kemudian ini khasnya dia nyeri betis. Walaupun kita tekan gitu, tekan pelan, nggak kuat pelan aja, dia akan terasa sangat-sangat nyeri. Kemudian matanya itu merah, ini ya ikterik pada kasus berat ya, atau sindrom dan miokarditis. Kemudian saat pemeriksaan fisik yang kita jumpai ya demam, ya mata merah, nyeri tekan pada otot betis, terus, tanda dehidrasi atau shock pada kasus berat. Kemudian saat kita lakukan pemeriksaan penunjang, kita lakukan tes fungsi hati, DSG atau SGPT itu meningkat. Kemudian pada darah lengkap ya, leukositnya itu akan meningkat atau leukositosis, kemudian trombositnya itu akan menurun atau trombositopenia. Kemudian bisa kita lakukan IgM anti-leptospira. Nah, nanti hasilnya itu akan positif yang mana ada bakteri leptospira. Kemudian untuk tata laksananya sendiri, ini tata laksana farmako ya. Kita berikan doxycycline 100 mg, ini secara oral ya. Sebenarnya doxycycline tadi sudah cukup, tapi bisa juga kita berikan tambahan yang lainnya. Bisa diberikan amoxicillin 500 mg, ampicillin 500 mg. Jadi diberikan secara oral. Nah, kalau dia pada pasien eh, shock gitu kan, sudah tidak sadarkan diri, bisa kita berikan injeksi ceftriaxone ya. Nah, kemudian kita edukasi juga ke pasiennya bahwa harus hindari kontak dengan air banjir. Kemudian gunakan sepatu boots dan sarung tangan jika dia bekerja di tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat yang kita rasa menjadi sarangnya tikus, misalnya kayak selokan gitu kan. Kemudian tutup luka yang terbuka karena
Oke, sudah saya jelaskan tadi, dia bakterinya ini menginfeksi melalui luka yang terbuka, yang mana saat yang mana akan terinfeksi saat tercampur dengan saat berkontak dengan urin tikus. Baik, nah ini ada referensi yang saya gunakan. Oke, baik. Jika sekian dari saya ya, video dari saya. Jika saya ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.